Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya nak ya. Dan tetap semangat walaupun kita belajarnya jarak jauh atau dari rumah. Baik, bagaimana kemarin sudah mengambil rapot? Apakah nilainya memuaskan untuk pelajaran PAI-nya? Baik, alhamdulillah secara keseluruhan nilai PAI-nya sudah cukup memuaskan. Walau ada beberapa anak yang masih kurang, tapi tidak boleh berkecil hati ya nak ya. Tetap semangat dan tetap belajar dengan rajin dan giat. Oke? Nah, insya Allah hari ini adalah pertemuan pertama kita setelah PTS. Baik, dan insya Allah hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Oke, kita lanjut. Pengertian Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini terdiri dari dua kata. Yang pertama, ada kata asma. Asma yaitu artinya nama-nama. Dan husna artinya adalah baik. Nah, jika digabungkan asma dan husna, maka artinya menjadi nama-nama baik atau nama-nama agung yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ulang ya. Asma memiliki arti nama-nama dan husna memiliki arti baik. Nah, jadi Asmaul Husna jika digabungkan artinya adalah nama-nama baik atau nama-nama agung yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut ya. Baik, pada slide berikutnya terdapat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Oke, Miss akan membacanya dan tolong simak baik-baik ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka berbohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang yang menyalah artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Nah, dalam surat ini dijelaskan bahwa jika kita ingin memohon atau berdoa, hendaknya diawali dengan menyebut Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah. Misalkan Ar-Rahman atau Ar-Rahim atau Al-Malik, ya nak ya. Contohnya, jika anak-anak ingin mendapatkan keselamatan, hendaknya anak-anak mengawali doa dengan ya Allah, ya salam. Seperti itu anak-anak ya. Disesuaikan dengan arti dari Asmaul Husna tersebut dengan keinginan kita pada saat itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, Asmaul Husna pertama kita hari ini adalah membahas tentang Al-Wahhab, yaitu Maha Pemberi. Nah, secara bahasa, Al-Wahhab diartikan Maha Pemberi. Al-Wahhab dapat diartikan pula bahwa Allah yang memberi segalanya. Tidak ada yang mampu memberi kepada makhluknya selain Allah.
Allah memberikan kita penglihatan. Dan sekarang mistanya, kira-kira ada nggak manusia yang bisa membuat mata seperti ini, kemudian memberikan kita penglihatan? Ada tidak? Tidak ada. Karena hanya Allah lah Al-Wahhab yang mampu atau yang dapat memberikan kita penglihatan, ya nak. Oke. Nah sekarang mistanya, kira-kira ada nggak makhluk lain atau manusia lain yang dapat memberikan kita pendengaran? Ayo, ada nggak? Tidak ada. Karena hanya Allah lah Al-Wahhab, Sang Pemberi, Maha Pemberi, yang mampu memberikan kita pendengaran, ya nak. Allah juga yang mampu menggerakkan paru-paru kita ketika kita bernafas, dan Allah juga yang menggerakkan jantung kita agar darah di seluruh badan kita ini mengalir, ya nak. Dan Allah juga yang menggerakkan tangan kita seperti ini, ya. Nah, jadi Allah Al-Wahhab yang mampu memberikan segalanya kepada kita. Oke, sekarang misalnya, anak-anak sedang sakit. Pastinya anak-anak mau minum obat atau pergi ke dokter, ya. Nah, sekarang misalnya, kira-kira yang memberikan kesembuhan itu dokter atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayo, apa jawabannya? Oke, pinter. Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih Miss kok Allah? Kan aku minum obat. Berarti obatnya nyembuhin aku? Bukan. Yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter dan obat itu adalah bentuk usaha kita agar kita dapat sembuh. Dan melalui perantara dokter lah Allah memberikan kita obat. Misalkan sakit demam, dokter memberikan kita obat untuk demam. Ketika kita minum, Bismillahirrahmanirrahim, dan niatkan supaya kita sembuh, maka insya Allah Allah akan menyembuhkan penyakit kita. Nah, jadi dokter dan obat hanya sebagai perantara, tetapi yang menyembuhkan penyakit kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut ya nak. Oke, asmaul husna kita selanjutnya adalah tentang Al-Alim atau Maha Mengetahui. Nah, secara bahasa, Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Al-Alim dapat diartikan juga bahwa Allah yang mengajari kita dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan dunia maupun ilmu pengetahuan akhirat. Nah, maksudnya apa tuh Miss? Ilmu pengetahuan dunia dan pengetahuan akhirat. Nah, kita hidup di dunia ini harus memiliki ilmu. Seperti anak-anak nih sekarang kan sedang belajar tentang al-alim, tentang mengetahui. Kenapa sih kita harus belajar? Bukan hanya supaya anak-anak pintar atau pandai, tetapi supaya anak-anak dapat paham, memahami apa saja sih yang ada di dunia ini. Misalkan seperti matematika, nah itu merupakan ilmu pengetahuan dunia. Bahasa Indonesia, IPA, itu adalah ilmu-ilmu yang boleh atau wajib anak-anak pelajari ketika kita di dunia, seperti ilmu kedokteran, ilmu fisika, biologi, dan sebagainya. Itu adalah ilmu pengetahuan dunia yang boleh kita pelajari selama kita hidup di dunia. Akan tetapi anak-anak yang sampai lupa bahwa dunia ini akan berakhir atau adanya kiamat. Sebagai orang muslim, kita sudah dianjurkan oleh Allah, sudah diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Nah, seperti sholat itu merupakan ilmu pengetahuan akhirat kita. Misalkan ya, anak-anak sholat nih,
sifat itu kan dia mempunyai gerakan dan mempunyai bacaannya masing-masing. Akan tetapi anak-anak belum tahu nih gerakan atau bacaan sholatnya bagaimana. Nah, berarti anak-anak belum mempunyai ilmu pengetahuan akhirat. Dengan begitu, anak-anak boleh belajar ilmu pengetahuan akhirat yang akan menjadi penolong kita di akhirat nanti. Ya nak, jangan lupa seperti sholat, puasa, zakat. Nah itu sangat diperbolehkan untuk kita mempelajarinya. Ya nak, bukan hanya ilmu dunia saja, akan tetapi dunia akhirat juga ya. Oke, kita lanjut. Nah, Asmaul Husna kita yang terakhir adalah As-Sami'. As-Sami' dapat diartikan maha mendengar. Maaf, As-Sami' memiliki arti maha mendengar. Oke. Allah dapat mendengar ucapan kita, baik lisan, berbisik, bahkan suara dalam hati kecil makhluknya. Ya nak? Nah, Allah dapat mendengarkan suara kita secara langsung nih, secara lisan, seperti ini berbicara nih, seperti biasa ya. Dan juga dapat mendengar bisik-bisik, suara yang berbisik-bisik. Allah dapat mendengarnya. Dan suara kita nih, dalam hati kecil kita, Allah juga dapat mendengarnya. Oleh karena itu, kita harus berbicara kata-kata yang baik-baik saja, karena Allah dapat mendengarnya. Kita sebagai manusia memiliki pendengaran yang terbatas. Contohnya nih, Miss di sini nggak bisa nih dengar suara anak-anak di rumah. Karena kenapa? Karena pendengaran Miss terbatas. Hanya untuk di sini nih tempat Miss berada di rumah dan di sekitar di dekat-dekat Miss saja yang Miss bisa dengar suaranya. Begitu pula dengan anak-anak. Anak-anak tidak bisa mendengar suara Miss di rumah Miss. Karena kenapa? Karena pendengaran kita semua terbatas, kecuali pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, berbaiklah dalam mengucapkan, baik lisan, berbisik maupun dalam hati. Karena kenapa? Karena Allah dapat mendengar semua suara kita. Ya nak? Misalkan anak-anak nih habis marahin sama mamahnya ya, terus anak-anak kedumel, lah mama, kan aku capek habis belajar. Terus marah-marah itu dalam hati. Mamahnya gak bisa dengar, tapi Allah bisa dengar ya nak. Dan semua itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Perbicaraan kita yang kurang baik, perbuatan kita yang kurang baik, ya nak. Nah, jika kita sudah terlanjur nih sudah terlanjur kata yang tidak baik, maka beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Oke. Nah, kesimpulan pada hari ini adalah kita belajar tentang Asmaul Husna, nama-nama yang agung yang jumlahnya ada 99 nama. Ingat ya, Asmaul Husna ada 99 nama. Jangan sampai salah. Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Allah yang memberi segalanya, tidak ada yang mampu memberi kepada makhluknya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada Al-Alim yang berarti Maha Mengetahui. Allah mengajari kita dengan ilmu pengetahuan. Seperti yang tadi ini sudah jelaskan ya, ilmu pengetahuan dunia
dan ilmu pengetahuan akhirat yang sama-sama baik yang boleh kita pelajari keduanya. Oke. Kemudian ada asami yang berarti maha mendengar. Allah mendengar segala ucapan kita, lisan, berbisik, maupun yang dalam hati kita. Enak ya? Oke. Nah, untuk tugas hari ini bisa disimak ya nak ya. Mengerjakan tugas uji kemampuan halaman 38 sampai dengan 39 bagian A, B, dan C. Boleh dikerjakan langsung di buku paket. Jika tidak muat di buku paket, boleh disalin di buku tulis ya nak. Difoto kemudian dikirimkan. Untuk kelas 3A dan kelas 3B dikirimkan ke Miss Ica, dan kelas 3C dan kelas 3D dikirimkan ke Miss Laras ya. Nah, dikumpulkan paling lambat hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 pukul 21 atau jam 9 malam. Baik ya anak-anak, Miss rasa untuk materi hari ini Miss cukupkan sampai di sini ya nak. Semoga materinya dapat dipahami dengan mudah, dapat dipahami dengan baik, dan anak-anak dapat mengerti apa yang disampaikan pada hari ini tentang Asmaul Husna kita. Ada 3 tadi ya. Al-Wahhab, Maha Pemberi, As-Sami, Maha Mendengar, dan Al-Alim, Maha Mengetahui. Baik. Terima kasih sudah menyimak materi sampai dengan selesai. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya nak ya. Oke. Miss tutup. Miss mohon maaf apabila selama video ini masih banyak kekurangan atau masih banyak kesalahan ya dari cara Miss menyampaikan. Insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya anak-anak ya. Jaga kesehatan.